Hati yang tertutup adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak pernah tersentuh dengan sentuhan nasihat. Hati yang mati tidak bisa menerima kebenaran. Hati yang mati adalah hati yang keras. Tidak bisa tumbuh keimanan di dalamnya. Tidak tumbuh ketakwaan di dalamnya. Tidak tumbuh kasih sayang. Hati yang mati, hati rusak. Dan disebutkan dalam hadis baginda Nabi, kalau sudah hati itu rusak, semuanya rusak. Semuanya akan rusak karena hati yang rusak. Hanya kita perlu tahu seperti apa sih hati yang mati. Hati yang mati, ya, hati yang susah menerima kebenaran. Tidak bisa menerima nasihat. Siapapun bisa menilai dirinya sendiri apakah hati yang mati atau tidak, hatinya keras atau tidak, adalah di saat kita dinasihati, diingatkan oleh seseorang dalam kebaikan. Kita sering mengingatkan orang lain dengan peringatan-peringatan kebaikan. Kemudian di saat orang itu tidak bisa menerima, kita serta-merta mengatakan, wah, dasar keras kepala, keras hati, hati mati, Cidumbul. Tapi kadang kita itu mendengar nasihat orang, kita diingat dengan kebaikan, kita menjadi jadi keras hati tanpa sadar. Maka yang perlu saat ini bukan kita bercerita tentang hati yang mati, tapi kita menilai diri kita ini tergolong hati kita itu hati mati, hati yang atau hati yang hidup. Tanyakan diri sendiri. Ayo, di saat kita mendengar petuah-petuah, nasihat apa yang dirasakan oleh hati kita di saat telinga kita mendengar nasihat. Ada tanda juga yang sering disebutkan bahwasanya tanda hati mati adalah hati yang tidak tersentuh. Dan tersentuhnya hati itu tandanya kadang ditandai dengan adanya tetesan air mata penyesalan di saat mengingat dosa, di saat mengingat kemaksiatan. Kita mencoba sesekali di saat kita sendiri, bukan di hadapan orang lain, di tengah malam, saat kita mengadu kepada Allah, sepertiga akhir malam setelah kita tahajudan, kemudian kita beristighfar, kemudian kembali kita kepada masa lalu, mengingat dosa-dosa kita, apa yang terjadi pada kita saat itu. Kita tidak bicara tentang tangis yang diumbarkan orang, tidak. Jadi kita ingin tangis di saat sendiri, di saat tidak ada orang lain yang melihat, antara kita dengan Allah, kejujuran, ketulusan di dalam kita memohon ampun atas dasar kesadaran yang dalam bahwa kita telah melakukan dosa, dan setiap dosa mengundang murka Allah, dan murka Allah sangat mengerikan, sehingga sampai seorang hamba yang ingat dosanya, tiba-tiba tanpa ia sadari, ia menitikkan air mata. Orang disebut dosa dan kemaksiatan, dia bisa tertawa, terkikik, tertawa, terkikik, tertawa, terbahak-bahak, bahkan menganggap dosa seperti biasa saja tanpa ada penyesalan. Ingat, sekecil apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jika hamba itu sombong, maka dosa itu menjadi besar karena kesombongannya. Begitu juga sebaliknya. Sebesar apapun dosa, seperti yang pernah kita sebutkan, sebesar apapun dosa seorang hamba, jika ia menyadari kemudian menyesali dan mohon ampun kepada Allah, maka yang katanya dosa itu besar menjadi kecil, bahkan menjadi sirna karena penyesalan. Yang mengentengkan dosa kecil menjadikan dosa itu gede, bukan dosanya yang gede, tapi mengentengkannya itu adalah sebuah dosa yang gede. Dan biasanya orang-orang yang suka mengentengkan dosa, bahkan mengentengkan dosa kecil saja berbahaya, bagaimana jika itu mengentengkan dosa yang besar, meremehkan dosa yang besar. Yang meremehkan dosa yang besar,
Dosa kecil jika diremehkan menjadi dosa gede di hadapan Allah karena dosanya meremehkan. Tanda meremehkan adalah orang sering guyon dengan dosa-dosa. Kemaksiatan bikin guyonan. Kalau kita belum bisa menangis karena menyebut dosa, paling tidak kita jangan tertawa di saat kita menyebut dosa. Kalau kita belum bisa menangis karena kita menyebut dosa, paling tidak jangan kita tertawa di saat kita menyebut dosa-dosa. Ingat murka Allah. Dan orang sering guyonan dalam urusan beragama. Ini masuk neraka nanti sama artis, innalillah. Memang artis semuanya masuk neraka. Banyak artis tobat kok. Banyak artis tobat yang benar masuk neraka. Kemudian, kalaupun iya, jangan ngentengin neraka. Jangan main-main neraka. Neraka itu pedih. Percikan neraka kalau jatuh ke bumi akan hangus itu bumi. Yang tidak bisa dikira-kira seperti apa pedihnya neraka. Membiasakan menghadirkan renungan seperti inilah yang menjadikan orang mudah menyesal. Dan ingat, penyesalan itu adalah hakikat tobat itu sendiri. Karena tidak ada tobat kecuali ada penyesalan. Dan orang tidak akan bisa menyesali kecuali menyadari akan dosa. Dan orang tidak akan bisa menyadari kecuali sering merenung tentang dosa. Akibat daripada dosa. Maka merenungi tentang akibat dosa ini kewajiban kita setiap hari. Agar menghadirkan penyesalan. Agar dengan penyesalan ini kita akan bisa menitikkan air mata. Tentunya akan berhenti daripada kejahatan tersebut. Pelitnya mata untuk menitikkan air mata. Tanda kerasnya hati. Maka menangis ada nilainya. Menangis bohongan. Bukan air mata buaya. Bukan air mata bohongan, air mata penyesalan yang sesungguhnya. Termasuk sab'atun yudhillum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah adalah orang yang menyendiri menyebut nama Allah, berpikir ingat Allah sampai menitikkan air mata. Itu mengingat Allah, bukan mengingat dosa. Menyebut nama Allah bisa menitikkan air mata. Bagaimana di saat mengingat dosa-dosa? Maka kepada siapapun jangan guyonan tentang dosa. Jangan remehin dosa, jangan main-main dengan dosa. Berlatihlah di saat Anda sendiri. Bukan menangis di depan manusia. Tapi ingat, Anda pun tidak boleh berprasangka buruk di saat orang menangis di depan kita. Karena tangis itu kadang datang begitu saja. Tidak bisa dibuat-buat dan juga tidak bisa ditahan. Kadang tangis serius itu datang begitu saja. Tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Maka kita juga jangan prasangka buruk dengan orang yang menangis. Akan tapi kita pun perlu menyadari bahasanya tangis di saat tidak dihadap, tidak sendiri, khawatir itu tangis buatan, tangis pura-pura. Ada orang menangis di depan baginda Nabi disebut, kalau ini di rumahmu lakukan itu, tapi ini adalah bukan di rumahmu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.